kontekstual. Shalom pemirsa, jumpa lagi bersama saya Laasa Asamal. Untuk segmen kali ini, kita akan membahas tentang isu yang cukup sensitif di kalangan masyarakat mengenai konversi agama atau pindah agama. Untuk itu, kita saksikan cuplikan video berikut ini. Sukmawati Soekarno Putri putuskan pindah agama. Begini respon keluarga. Putri Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno dengan Fatmawati, yaitu Sukmawati Soekarno Putri, memutuskan pindah agama. Wanita kelahiran 26 Oktober 1951 ini dikabarkan akan pindah agama dari Islam untuk menganut agama Hindu. Sukmawati sendiri merupakan seorang politisi seperti sang kakak Megawati Soekarno Putri. Ia juga merupakan seorang pendiri dan ketua umum dari Partai Nasional Indonesia. Rencananya, ia akan menjalani ritual pindah agama di kawasan Soekarno Center Heritage di Balai Agung Singaraja, Kabupaten Buleleng, Bali pada Selasa 26 Oktober 2021 mendatang. Kabar pindah agamanya ini langsung dibenarkan oleh Kepala Soekarno Center di Bali. Iya, benar itu, acaranya di Bali pada tanggal 26 Oktober 2021 minggu depan, kata Kepala Soekarno Center di Bali, Arya Wadakarna, sekaligus penanggung jawab acara saat dihubungi pada Jumat 22 Oktober 2021. Tak hanya itu, Arya juga mengatakan bahwa dirinya ditunjuk langsung oleh Sukmawati untuk membantu mengatur upacara Sudi Wadani atau upacara pengukuhan serta pengesahan janji seseorang yang menyatakan ingin menganut agama Hindu. Janji ini tentunya harus diucapkan dengan hati yang tulus dan suci. Jadi kita bantu dan persiapan sudah baik dan nanti tinggal pelaksanaan saja. Tetapi secara prinsip dari upacara Sudi Wadani kita namakan kembali ke agama Hindu, ujarnya. Keputusan yang diambil oleh Sukmawati bukanlah keputusan sendiri karena keegoisan atau keinginannya. Ternyata Sukmawati sudah mengantongi izin pindah agama dari keluarga, baik anak maupun saudara-saudaranya. Baik itu keluarga putra-putri beliau yang utama dan juga saudara-saudara beliau, Ibu Megawati, Ibu Rahmawati almarhum, Bapak Guntur, semuanya berproses, jadi tinggal acara saja seperti itu, ujarnya. Selain itu, Arya juga menceritakan bahwa pindah agama yang dilakukan oleh Sukmawati merupakan haknya untuk kembali ke agama leluhurnya. Nyatanya, nenek Sukmawati yakni Ida Ayu Nyoman Rai Sirimben berasal dari Bali dan menganut agama Hindu. Karena nenek beliau, Nyoman Rai Sirimben asal Singaraja, juga seorang Hindu. Jadi beliau juga menginginkan tempatnya bukan di Jakarta, tapi di Bali. Tapi di Bali harus di Balai Agung, adalah tempat leluhur. Oke, di sini telah ada dua narasumber kita. Yang pertama kakak Sonya Maria Dupong Tonung dan yang kedua kakak Nilen Nelsumeo. Apa kabar kakak Sonya Dupong Tonung? Baik, kakak Lasa. Apa kabar juga kakak Nilen Meo? Baik, kakak. Ya, tanpa basa-basi, saya akan bertanya kepada kakak Nilen. Menurut kakak Nilen, apa itu konversi agama? Baik, kakak. Berbicara tentang konversi agama, kata ini bukanlah hal yang baru kita dengar, tetapi sudah sering kali kita dengar. Tapi sebagian dari kita mungkin belum terlalu memahami atau belum terlalu mengerti arti kata tersebut. Menurut saya, konversi agama ini adalah berubahnya sebuah sistem keyakinan terhadap komitmen iman seseorang atau sekelompok orang dengan melakukan pindah agama dari satu agama ke agama yang lain atau satu kepercayaan ke kepercayaan yang lain. Begitu, kakak. Oh ya. Pertanyaan berikut kepada kakak Nia. Menurut kakak Nia, apa faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya konversi agama atau pindah agama? Silakan.
Oke, baik Kakak Asar. Kalau menurut saya ada 4 faktor yang membuat orang-orang atau sekelompok orang melakukan konversi agama, melakukan pindah agama. Yang pertama itu ada agama dan kebudayaan. Yang kedua itu ada masyarakat dan lingkungan. Yang ketiga itu ada karena pribadi diri sendiri. Yang keempat itu ada sejarah. Nah, yang kita mulai dari yang pertama, faktor yang pertama itu ada agama dan kebudayaan. Kalau misalnya kita agama Kristen, biasanya ada perayaan-perayaan Natal. Nah, agama dan kebudayaan ini adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan jika kita memeluk suatu agama. Kalau kita agama Kristen, biasa merayakan hari Natal, Paskah, atau perayaan-perayaan lain. Nah, ada orang-orang yang melihat akan hal ini dan mereka merasa tertarik. Mereka merasa ini adalah hal yang baru dan ini yang membuat mereka mau berpindah agama. Mungkin kelihatannya seperti tidak masuk akal ya, tapi ini ada orang-orang yang berpindah karena hal ini. Oleh karena itu mereka berpindah agama dengan tidak adanya paksaan. Mereka pindah agama karena mereka senang dan mereka melakukannya dengan sukacita. Nah, yang kedua itu karena masyarakat atau lingkungan sosial. Nah, hal ini biasanya terjadi kalau ada pernikahan beda agama, ada yang karena hamil di luar nikah sehingga dia harus yang wanita harus mengikuti pria, lalu ada karena popularitas, kita bisa lihat artis-artis, lalu ada karena orang-orang yang minoritas tinggal di tengah-tengah mayoritas, jadi mereka memilih untuk berpindah agama, melakukan konversi agama. Yang ketiga itu ada karena pribadi diri sendiri. Nah, pribadi sendiri di sini artinya terjadi perubahan-perubahan psikologis. Mereka merasa gelisah, mereka merasa putus asa, mereka merasa bahwa ada konflik-konflik yang terjadi. Nah, perasaan-perasaan seperti ini akan hilang jika mereka mentransformasi diri mereka melalui konversi agama. Mereka merasa bahwa jika mereka melakukan konversi agama, mereka akan merasa tenang dan akan lepas dari perasaan-perasaan seperti ini. Dan yang faktor yang terakhir yaitu sejarah. Nah, sejarah di sini berarti awal mula terjadinya konversi agama. Jadi kalau yang kita ketahui, mungkin kalau misalnya saya berteman dengan Kakak Nilen, nah saya agama Kristen, Kakak Nilen agama Katolik. Jadi kita dua berteman sudah lama. Akhirnya saya mulai merasa tertarik dengan agama dari Kakak Nilen. Nah, hal ini saya terus gali. Jadi saya merasa agama ini lebih tertarik. Jadi akhirnya saya memilih untuk melakukan konversi agama. Nah, mungkin dari saya itu saja kelas. Ya, terima kasih Kak Tani. Ini pertanyaan saya tujukan kembali kepada Kak Tania. Sebagai orang Kristen, apa pandangan Alkitab tentang orang yang berbeda agama? Silakan Kak. Pandangan kita terhadap orang yang berbeda agama. Nah, kalau kita lihat dari Alkitab, tentunya ada satu sosok yang harus kita teladani, yaitu Yesus Kristus. Kalau kita melihat dari kehidupan Yesus Kristus pada zamannya, dia sering kali bertemu dengan orang-orang yang beragama lain. Bahkan dia juga bertemu dengan para pemuka-pemuka agama, tokoh-tokoh dan pemimpin-pemimpin dari agama-agama lain. Misalnya dia bertemu dengan Nikodemus, atau dia bertemu dengan pemimpin Farisi, Saduki, dan lain-lain. Nah, saat pertemuan ini, Yesus bukan hanya sekedar bertemu basa-basi seperti biasa, tetapi dia rasa bahwa dia adalah seorang rabi. Dalam pertemuan ini dia memberikan pengajaran, teguran, pengharapan, dan bahkan pemikiran yang luar biasa terhadap orang-orang yang beragama lain. Nah, dari setiap pertemuan yang mereka lakukan ini, Yesus tidak pernah mengatakan hal-hal yang tidak baik tentang ajaran dari agama lain. Dia tidak menyalahkan ajaran apapun. Lalu ketika Yesus muncul sebagai Mesias di tengah-tengah masyarakat Yahudi, banyak orang Yahudi yang berpikir bahwa Yesus datang ini untuk menghancurkan orang Yahudi. Bahkan Yesus mau membangun ajaran yang baru. Tetapi
Nyatanya tidak. Yesus hadir untuk menggenapi Taurat yang dipercayai atau selalu diikuti oleh agama Yahudi. Dia ingin menggenapi, bukan untuk menyediakan Taurat. Secara jelas, agama yang dipilih seseorang itu haruslah kita terima. Yesus sendiri tidak pernah membelakang suatu agama, melainkan dia mengkritisi setiap hal-hal jahat yang terjadi, baik itu dari oknum atau yang terjadi antara kehidupan bersama. Kita harus akui bahwa ajaran Yesus menjadi dasar kita untuk saling menerima, khususnya dalam konteks keberagaman. Konversi agama tidak boleh kita pandang sebagai sebuah kejahatan, namun perlu kita lihat sebagai bentuk dari upaya seseorang agar bisa menjadi lebih baik lagi. Mungkin dari saya itu saja kata Lasa. Oke, terima kasih. Ini pertanyaan terakhir, ini akan dijawab oleh Kakak Nile. Menurut Kakak Nile, bagaimana respon kita terhadap orang yang melakukan konversi agama atau pindah agama? Silakan, Kak. Oke, baik Kakak. Menurut bagaimana respon kita terhadap orang yang pindah agama ini, mengenai konversi agama atau mengenai perpindahan agama ini yang dilakukan oleh beberapa masyarakat, ini merupakan sebuah keputusan yang diambil secara pribadi tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Dalam faktor pribadi yang dimaksud di sini adalah terjadinya perubahan-perubahan yang bersifat psikologis, di mana masyarakat yang melakukan atau yang memutuskan untuk pindah agama ini, salah satu penyebabnya adalah untuk pembebasan dari sebuah tekanan psikologis. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Kakak Nia, ada orang yang melakukan konversi agama atau melakukan pindah agama ini karena tekanan dari dalam dirinya sendiri. Misalnya seperti yang sudah dijelaskan bahwa misalnya yang hamil di luar nikah dengan orang yang berbeda keyakinan, di mana dia akan mengalami pergolakan untuk memilih antara keyakinan dan juga kehidupan yang akan dia jalani nantinya. Bahkan seseorang ini memilih untuk pindah agama karena merasa tidak mampu menerima keyakinan yang sebelumnya. Jadi kita boleh mengkritisi cara orang berpindah agama, tetapi janganlah sampai kita menghakimi orang tersebut. Dalam hal ini, konversi agama ini memang cukup sulit untuk diterima oleh orang-orang yang ada di sekitar kita, tetapi konversi agama atau perpindahan agama ini merupakan hak masing-masing orang sebagai hak asasi manusia. Itu saja, Kakak. Ya, baik, terima kasih Kakak berdua. Berdasarkan hasil wawancara yang telah saya lakukan, saya menyimpulkan bahwa konversi agama adalah suatu tindakan dengan mana seorang atau kelompok masuk untuk berpindah ke suatu sistem kepercayaan atau perilaku yang berlawanan dengan kepercayaan sebelumnya. Faktor-faktor yang memulai konversi agama atau perpindahan agama, yang pertama adalah faktor agama dan kebudayaan. Yang kedua adalah masyarakat atau lingkungan sosial. Yang ketiga adalah faktor pribadi. Dan yang keempat adalah faktor sejarah. Konversi agama ini memang sulit diterima oleh masyarakat kita. Namun, konversi agama merupakan hak masing-masing orang sebagai hak asasi manusia. Pandangan Kristen sendiri menganggap bahwa orang melakukan konversi agama ke Kristen bukan atas dasar paksaan, namun dari hati nurani berdasarkan keinginan pribadi masing-masing. Yesus pun tidak pernah menyalahkan agama manapun, namun Yesus lebih mengkritisi pola hidup dan oknum-oknum yang tidak benar. Yang harus kita lakukan adalah jangan menghakimi orang yang mengkonversi agama atau pindah agama. Sebaiknya kita menjaga keputusan seseorang yang melakukannya sebagai bagian dari hak asasi manusia. Yang kedua, bagi yang mengkonversi agama, tidaklah boleh menjelek-jelekan agama yang sebelumnya. Yang ketiga adalah saling mengasihi sebagai bentuk toleransi umat beragama.
mungkin ini saja yang dapat kami bahas dalam segmen kali ini. Terima kasih atas partisipasi yang telah dilakukan baik itu narasumber dan juga para penonton. Terima kasih dan shalom.